Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah sekuat tenaga kita serta menjauhi larangan-larangan Allah. Dan marilah senantiasa kita mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah karuniakan kepada kita. Di antara nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat serta nikmat kesempatan. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertolabul ilmi, untuk mencari ilmu, mengaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam orang-orang yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Siapapun yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sampai nanti dia pulang. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita, pembahasan tentang sunnah-sunnah mahjurah, sunnah-sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'dah. Contoh sunnah-sunnah mahjurah yang sunnah-sunnah mahjurah, yaitu sunnah yang ditinggalkan. Nomor 1, berkumur dan istinsyak dengan satu telapak tangan. Jadi ketika berkumur dan istinsyak ini menggunakan satu telapak tangan. Kadang-kadang dua boleh, satu juga boleh. Kalau yang sering melakukan dengan dua telapak tangan, maka mungkin bisa mengamalkan sunnah yang satu ini. Ketika berkumur-kumur dan istinsyak itu menggunakan satu telapak tangan. Yang biasanya menggunakan satu telapak tangan dibalik, sekali pakai kedua tangan, karena juga ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW kalau
berkumur juga menggunakan dua telapak tangan. Baik, saya bacakan hadisnya. An Abdullah bin Zaidin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, fi wasfi wudhu'in nabiyyi, fi wasfi pada sifat wudhu'in nabiyyi, wudhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Abdullah bin Zaid, thumma, kemudian, madmada, beliau berkumur-kumur, wastansyaqa, dan beliau beristinsak, min kaffatin wahidatin, dari satu telapak tangan, fafa'ala, maka beliau melakukan dzalika, yang demikian itu, salasan, 3 kali. Rawahul Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Di riwayat ini disebutkan ya, dari sahabat Abdullah bin Zaid ketika menceritakan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Jadi karena memang para sahabat banyak yang meriwayatkan bagaimana cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang melihat ketika Nabi melakukan ini maka meriwayatkan seperti itu. Ada yang melihat ketika Nabi melakukan yang ini, ada yang meriwayatkan juga seperti itu. Maka banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Nah, di antaranya adalah apa yang disaksikan oleh sahabat Abdullah bin Zaid. Maka beliau mengatakan fi wasfi wudhu'in Nabi. Nantinya dijelaskan oleh para ulama ya, pada sifat wudhu'nya Nabi. Kemudian Abdullah bin Zaid mengatakan, thumma matmadha wastanshaq, Nabi berkumur-kumur dan istinsak. Nah, di sini tidak disebutkan istinsar ya, memang sudah paketnya. Kalau istinsak ya ada istinsar. Istinsyak itu kan memasukkan air ke dalam hidung gitu ya. Meskipun tidak disebutkan istinsar, tapi tetap di situ ada istinsarnya. Masa ya masuk tok mlebu rametuneh kan ya malah mumet makanya gitu ya. Mateng kan ngoten. Okay. Artinya di sini istinsak, meskipun tidak disebutkan istinsar, tapi di sini ada makna istinsarnya. Atau bahkan di riwayat yang lain malah penyebutannya tamat mado wastansaro. Beliau berkumur dan istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Tentunya kalau ada istinsar pasti ada istinsar. Kalau keluar saja tanpa istinsak berarti sisi, kan gitu gitu. Nggih, sisi. Nah, kemudian disebutkan di sini min kafatin wahidatin fa fa'ala dzalika salasan. Beliau melakukan 3 kali. Ini. Nah, berkumur dan istinsak itu merupakan sunnah di dalam wudhu gitu ya. Merupakan sunnah di dalam wudhu. Meskipun nanti ada sebagian madhab yang mengatakan bahwa berkumur itu termasuk kewajiban. Nah, cuman dalam istinsak ketika posisi kita tidak berpuasa, maka diperintahkan untuk agak mubalaghah. Mubalaghah itu rodok banter sidik gitu ya. Agak nyedotnya agak keras sedikit. Ini ya, cuman kita harus pintar mengira-ngira tadi. Kalau kebablasan gitu, pusing kan gitu ya. Mak sertep kan gitu. Kecuali kalau puasa. Kalau puasa nggak boleh ada mubalaghah ketika istinsak. Karena dikhawatirkan nanti itu ketika mubalaghah air masuk justru akan masuk dan kemudian bisa membatalkan puasa gitu. Ini yang pertama, berkumur dan istinsak dengan 1 telapak tangan. Kemudian yang kedua, sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah azan. Ini saya kelupaan untuk memberi harokat ya.
bahasa Arabnya jadi gundul. Nanti mohon ini tak bacakan pelan-pelan, monggo panjenengan kalau yang bawa pulpen atau apa nanti bisa diharokati ya, barangkali nanti di rumah mau dibaca-baca lagi kan gitu. Baik. An Abdillah ibni Amrin, An Abdillahi, dari Abdullah. Ini meskipun sudah ada terjemahnya, saya terjemahkan per lafaz gitu. Barangkali nanti juga ada yang ingin belajar menerjemahkan kata per kata. Ibni Amrin bin Amr Ibni al-Asi bin As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, radhiyallahu semoga Allah meridhoi, anhuma keduanya, Abdullah dan juga Amr bin As, annahu bahwasanya beliau, Abdullah bin Amr bin As tadi, annahu bahwasanya beliau, sami'a mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'a beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda, yaqulu beliau bersabda, idza apabila sami'tum kalian mendengar, idza apabila sami'tum kalian mendengar, an-nidaa seruan, maksudnya adalah seruan azan. Apabila kalian mendengar azan, faqulu maka kalian ucapkanlah, faqulu maka kalian ucapkanlah, mithla semisal, mithla semisal seperti ma yaqulu apa yang dia ucapkan. Dia di sini adalah muadzin, maka ucapkanlah oleh kalian semisal apa yang muadzin mengucapkannya, melafadzkannya. Thumma kemudian, sallu kalian bersolawatlah, alayya atasku, fa innahu maka sesungguhnya, man shalla alayya siapa yang membaca solawat, alayya atasku, solatan satu kali solawat, sallallahu maka Allah bersolawat, alaihi atasnya, biha dengan sebab dia bersolawat kepada Nabi, ashron 10 kali. Thumma kemudian, salullaha salu kalian mintalah, Allah kepada Allah, li untukku, al wasilata wasilah. Nah wasilah ini apa? Fa innaha maka sesungguhnya wasilah tadi, manzilatun fil jannati, manzilatun kedudukan, fil jannati di dalam jannah, di dalam surga.
La tambaghi, kedudukan tadi tidak pantas. La tambaghi, kedudukan tadi tidak pantas, illa kecuali li abdin, untuk seorang hamba, min ibadillahi, dari hamba-hamba Allah. Wa arju, dan aku mengharap, aku Nabi Muhammad di sini ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an akuna, bahwasanya adalah aku, ana huwa, akulah itu, artinya aku yang menjadi orang yang pantas tadi. Faman, maka siapa yang sa'ala, dia meminta, li, untukku, al wasilata, wasilah, halat lahu, halat, halal, lahu, baginya, asy-syafa'atu, syafaat, artinya syafaatul uzma, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini diantara sunnah-sunnah mahjurah yang nomor 2 adalah membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai azan. Jadi ketika ada seorang muadzin yang mengumandangkan azan, setelah selesai kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa. Maka di sini disebutkan, idza sami'tum an-nidaa faqulu mislama yaqul. Apabila kalian mendengar nida, artinya seruan azan, maka diperintahkan, disunnahkan untuk menjawab sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Muadzinnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecuali kalau muadzinnya mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau selesai kemudian kita bersolawat kepada Nabi. Tsumma shollu alayya, kemudian kalian bacalah solawat untukku, atasku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah selesai menjawab adzan, kemudian kita membaca solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang pendek, atau solawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika tasyahud ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Lah, siapa yang membaca sholawat 1 kali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas sholawatnya 10 kali. Jadi Masya Allah, artinya kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, Allah membalas, memberi sholawat kepada kita 10 kali. Nah, sholawat Allah kepada hamba itu apa? Sebagian ulama menyebutkan sholawat Allah kepada hambanya adalah rahmat, gitu ya. Allah merahmatinya. Semakin sering kita bersolawat kepada Nabi, maka Allah juga bersolawat kepada kita. Kita 1 kali, Allah 10 kali. Artinya kalau hitung-hitungan badi, kita yang badi. Nah, gitu ya. Kita cuma baca 1 dibalas 10, kita yang badi. Nah, kemudian setelah itu, tsumma salullaha li al-wasilah, mintalah kepada Allah untuk Nabi al-wasilah. Nah, ini ada di doa setelah azan. Allahumma rabba hadhid da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ati, berikanlah ya Allah, Muhammadan, kepada Nabi Muhammad, al-wasilah, wasilah, wal fadilah, dan fadilah, wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah, gitu ya. Sebagian riwayat disebutkan innaka la tukhliful mi'ad.
Nah, di sini ada permintaan, ya Allah berilah kepada Nabi Muhammad al-wasilah, al-fadilah, dan kemudian maqaman mahmudah. Ada 3 yang diminta. Kalau al-wasilah sudah dijelaskan, kedudukan di dalam surga yang kedudukan ini tidak pantas kecuali untuk seorang hamba Allah. Jadi kedudukan ini tidak pantas kecuali untuk seorang saja. Nah, beliau fa arju an akuna ana huwa, kata beliau. Dan memang itu sudah menjadi tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-wasilah, tempat yang paling tinggi. Kemudian ada al-fadilah. Al-fadilah itu martabat yang lebih tinggi dibanding makhluk-makhluk yang lain. Kemudian yang ketiga tadi maqaman mahmudan. Maqaman mahmudan adalah syafaat uzma. Syafaat uzma, syafaat yang besar ketika manusia di mahsyar sedang carut marut, kondisinya kacau gitu ya. Kemudian datang kepada Nabi Adam nggak bisa. Datang kepada Nabi Ibrahim nggak bisa. Datang kepada Nabi Musa nggak bisa. Kemudian datang kepada Nabi Isa nggak bisa. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lah beliau yang kemudian diberi maqaman mahmudah. Nah, disebut dengan maqam mahmud. Maqam itu kan kedudukan mahmud dan yang dipuji. Karena di saat itu semua makhluk akan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang kemudian memintakan syafaat. Nabi Muhammad dikisahkan dalam hadis ya, bahwa beliau sujud di bawah arsy, kemudian dikatakan kepada beliau, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta tasyaffa tushfa. Wahai Muhammad, kum, berdirilah, irfa' ra'sak, angkat kepala kamu, sal, mintalah, tu'ta, niscaya kamu akan diberi, wa tasyaffa tushfa, mintalah syafaat, engkau akan diberi izin untuk memberi syafaat. Nah, kemudian setelah itu dari mahsyar mulai pindah ke hisab. Jadi di saat mahsyar itu orang sudah nggak peduli mau bagaimanapun nanti endingnya, yang penting lepas dulu dari mahsyar. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi gitu ya, bahwa disebutkan wasilah adalah manzilatun fil jannah la tambaghi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Kedudukan yang tinggi, dan itu kedudukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara keuntungan kita, kalau bahasa untung gitu dia, keuntungan kita ketika kita berdoa meminta setelah azan dengan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Sebagian riwayat innaka la tukhliful mi'at, apa? Man sa'ala li wa al wasilah halat lahu syafa'ah. Orang yang memintakan untuk Nabi wasilah, maka orang tadi akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak lihat, sebenarnya kita yang untung terus gitu. Sholawat 1 kali, 10 kali kita memintakan untuk Nabi wasilah, kita halal mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita lihat hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat yang berkaitan dengan amaliyah-amaliyah, ya sebenarnya memang kita yang akan diuntungkan ketika kita mau mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa, artinya setelah adzan dia berdoa juga tidak masalah, boleh. Jadi dia yang adzan, kemudian sholawat, kemudian doa meminta wasilah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, merentangkan jemari ketika rukuk dan merapatkannya ketika sujud. Jadi kalau pas rukuk nyuwun sewu, di dengkulnya itu direntangkan,
gitu ya. Nanti kalau pas sujud nempel di tanah, di lantai, dirapatkan itu. An Wa'il ibn Hujrin, dari Wa'il bin Hujr, qala, dia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza raka'a, idza apabila, raka'a beliau ruku', idza raka'a apabila beliau ruku', farraja beliau merentangkan, asabi'ahu jari-jari beliau, jemari beliau, wa idza sajada, dan idza apabila sajada beliau sujud, dhamma beliau merapatkan, asabi'ahu jemari beliau. Rawahul Baihaqi wal Hakim. Ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, riwayat Al-Baihaqi dan riwayat Imam Al-Hakim. Artinya ini diantara sunnah di dalam kita rukuk dan juga kita sujud. Nah, kalau enggak seperti ini bagaimana? Apakah sholatnya batal? Ya, tidak, gitu ya. Tapi setidaknya kalau kita mencoba melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sunnah-sunnahnya, kemudian kita praktekkan, maka itu akan lebih sempurna. Dan setidaknya kalau ini sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, kemudian kita berusaha untuk menghidupkan lagi, maka pahalanya sangat besar. Man ahya sunnatan min sunanil lati qad umitat min ba'di, kata Nabi. Siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku yang sudah banyak ditinggalkan setelahku, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang kusamin ajrihi syai'. Jadi orang yang menghidupkan tadi akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Artinya ya, diantaranya kita berusaha untuk memperbaiki lagi bagaimana sholat kita. Karena perintah utama dalam sholat itu kan shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalian sholatlah seperti melihatku sholat. Artinya bagaimanapun kita berusaha menyamakan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya, tadi tentang merentangkan jemari ketika ruku dan merapatkannya ketika sujud. Kemudian yang keempat, melihat ke arah jari telunjuk ketika berisyarat dalam tasyahud. Ketika tasyahud awal maupun akhir, gitu ya. Kalau ada yang dua tasyahud ya, seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat asar, sholat duhur, itu kan dua tasyahud, awal dan akhir. Kalau sholat subuh satu kali tasyahud akhir. Jadi ketika kita berisyarat, kemudian kita melihat ke jari telunjuk kita, ya. Jadi kita melihat ke jari telunjuk. Kita baca hadisnya. An Abdillah ibni Az-Zubairi, an Abdillah, dari Abdullah ibn Zubair bin Zubair, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena adalah beliau, idza apabila,
Qa'ada, beliau duduk, fit tasyahudi, di dalam tasyahud, wada'a, beliau meletakkan kaffahul yusra, kaffahu telapak tangan, al yusra yang kiri, ala atas fakhidhihi, apa ini namanya, paha ya, fakhat paha, al yusra yang kiri, wa asyara, dan beliau berisyarat, bis sababati, dengan jari telunjuk, bis sababah, dengan jari telunjuk, wala yujawizu, dan tidak melebihi, melewati, basaruhu, penglihatan beliau, isyaratahu, isyaratnya. Di sini terjemahkan, dan pandangan beliau tidak melebihi telunjuknya. Rawahun Nasai, Imam Nasai meriwayatkan hadis ini, sahih, hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah di sini gitu ya, ketika kita tasyahud, duduk tasyahud, baik tasyahud awal ataupun akhir, maka ketika kita berisyarat dengan jari kita, kita melihat ke arah jari kita. Kalau secara umum, sholat itu menghadap kemana gitu ya? Ya, menghadap ke tempat sujud, kan gitu ya. Menghadap ke tempat sujud, nanti pas tasyahud melihat ke arah jari, gitu ya. Berbeda dengan ini kalau mayoritas ulama seperti itu. Tapi kalau madhab Maliki ketika sholat menghadapnya ke depan. Kalau madhab Maliki seperti itu. Nah, maka sebagian ulama mengumpulkan di antara pendapat-pendapat itu, kemudian mengatakan intinya antara ke depan atau ke tempat sujud, mana yang lebih menjadikan kita khusyuk di dalam sholat. Kok kayaknya yang lebih khusyuk itu ketika melihat ke tempat sujud. Kalau melihat ke depan nanti ada yang pakai baju ada tulisan Jogja atau apa gitu kan, malah melu-melu moco gitu ya. Wah, ada tulisan kan baju Jogja tulisannya cilik-cilik gitu, malah menteleng-menteleng gitu. Atau bajunya partainya nggak cocok, malah partai ini gitu ya. Harinya malah sholat malah nggak karuan kan gitu gitu. Maka diusahakan yang sholat juga bajunya yang polos-polos gitu ya. Kemudian ketika yang ada di belakang juga berusaha untuk menjadikan dirinya itu sholatnya lebih khusyuk. Kemana? Ke arah sujud, biasanya lebih sujud. Nah ini kalau pas tasyahud melihatnya ke isyarat jemarinya, dilihat ke jemarinya. Kemudian kita lanjutkan nomor 5, sholat sunnah rawatib di rumah. Artinya sholat rawatib di rumah ini juga diantara sunnah yang sudah banyak ditinggalkan. Paling benak bar sholat di masjid langsung sholat sunnah kan gitu ya. Semulih karek leyeh-leyeh kan nonton. Dan ini diusahakan di rumah pun kita beri sholat sunnah supaya rumah kita tambah barokah gitu ya, karena kita gunakan untuk sholat. Jadi kalau sudah sampai rumah gimbotan kober meleh gitu. Wis urusan omah kan gitu ya. Nah, tapi kita berusaha di rumah itu sholat sunnah. Bahkan sholat yang paling afdol itu di rumah, kecuali sholat wajib kan nonton. Maka ya sholat di rumah kita beri, entah itu sholat biasanya qobliyah subuh, misalkan habis adzan langsung sholat 2 rakaat, atau mungkin ba'diyah maghrib gitu ya, ba'diyah isya. Karena sebagian riwayat menyebutkan ketika ada beberapa sahabat sholat ba'diyah maghrib di masjid, itu oleh Nabi ditegur, pulang saja, pulang. Beliau bersabda, hadhihi sholatul buyut, pulang, ini sholat yang lebih afdal dilakukan di rumah.
Meskipun tidak kemudian oh berarti orang oleh sholat di masjid, enggak juga, boleh kan gitu ya. Artinya kalau misalkan pertimbangannya kalau sudah sampai rumah wes ora kok bersolat gitu. Kalau sudah sampai rumah sudah tidak sempat sholat, maka ya sudah sholatnya di masjid gitu. Artinya kita melihat mana yang lebih baik bagi diri. Jadi kalau kita misalkan pulang ke rumah kok bisa melakukan sholat sunnah dulu, ya itu kita lakukan di rumah. Karena itu memang lebih baik ya, karena rumah kita juga kita gunakan untuk sholat, yang itu merupakan amalan yang utama, sehingga menjadikan rumah kita insya Allah lebih barokah. Kita baca an Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit. Ini Zaid bin Thabit itu termasuk penulis wahyu. Zaid bin Thabit ini yang menulis wahyu di zaman sahabat, di zaman Nabi beliau menulis wahyu, kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq termasuk sahabat yang mendapat perintah utama atau menjadi dewan tanfidiyah untuk menjalankan pengumpulan mushaf Al-Quran. Dari yang sebelumnya berserak-serakan kemudian dikumpulkan jadi satu. Yang menjadi komandannya adalah Zaid bin Thabit atas perintah sahabat Abu Bakar ya. Nah sebenarnya yang memberi gagasan untuk pengumpulan Al-Quran itu malah sahabat Umar bin Khattab ya. Terjadi perang dengan Musailamah Al-Kadzab, maka para hafidz Al-Quran dari kalangan sahabat yang meninggal dunia ada sekitar 70-an. Dulu di zaman Nabi juga ada pembantaian di Bi'ru Ma'unah, Sumur Ma'unah. Jadi ada misalkan satu kampung gitu ngirim surat kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kami mau masuk Islam, tapi tolong kirim kepada kami dai-dai atau hafidz-hafidz kirim kepada kami. Nabi ngirim 70 penghafal Al-Quran sahabat, sampai di Bi'ru Ma'unah, Sumur Ma'unah dibantai Pak. 70 hafidz dari kalangan sahabat dibantai. Kemudian di zaman Abu Bakar di perang tersebut, perang dengan Musailamah, juga ada sekitar 70 hafidz sahabat yang meninggal, yang gugur gitu. Artinya ada 140-an lebih. Nah, kemudian waktu itu Umar merenung, ini kalau dibiarkan terus nanti gimana ini Al-Quran gitu ya. Mungkin Umar mikir kayak kita juga Pak. Mikir kayak kita Pak. Kalau zaman sahabat apalanya kuat-kuat Pak, baca sekali dua kali wapal. Tapi kalau zaman kita ngapal seayat, nggo sore laline 2 ayat. Nah Umar mungkin pikirannya jauh, ini nanti umat-umat setelah saya bagaimana ini kalau nggak dikumpulkan gitu ya. Nah, kemudian Umar datang kepada sahabat Abu Bakar, ya khalifata Rasulillah, wahai khalifahnya Rasulullah, saya punya pemikiran ini, bagaimana kalau jenengan mulai mengumpulkan Al-Quran. Fa ini khositu dzia, saya khawatir kalau Al-Quran itu nanti akan hilang. Abu Bakar awalnya derdek gitu. Wah nggak bisa gitu. Abu Bakar mengatakan, hal sa'af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Wahai Umar, apakah saya akan melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak melakukannya? Di para sahabat itu sangat hati-hati Pak. Ini nggak dilakukan Rasulullah kok gitu ya. Sampai bab pengumpulan Al-Quran pun Abu Bakar itu ndredeg dulu, nggak berani. Umar desak terus, wallahi innahu khair, itu bagus. Umar ya, pokoknya umat-umat bar awake dhewe itu bakal mendapat manfaatnya itu kalau sudah dikumpulkan. Kemudian ternyata Allah melapangkan hati Abu Bakar sehingga Abu Bakar menerima usulan dari Umar. Nah ini siapa yang dicari? Zaid bin Thabit. Karena beliau seorang pemuda, hafalannya kuat, orangnya warok, nggak neko-neko gitu ya. Hanya didatangi juga Zaid bin Thabit. Wahai Zaid bin Thabit, ini Umar tadi mengusulkan seperti ini dan ternyata saya terima, saya mandatkan kepada kamu untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Zaid bin Thabit juga nggak mau awalnya, bahkan mengatakan, demi Allah, kalau seandainya Abu Bakar menyuruh saya untuk memindah gunung, itu lebih ringan bagi saya daripada mengumpulkan Al-Quran. Artinya tadi, bahkan Zaid bin Thabit sempat mengomentari Abu Bakar dan Umar.
wa hal taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah? Apakah kalian berdua akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Gitu ya. Kemudian ditusuk lagi, ini baik, bagus, dan kemudian akhirnya beliau mau menjalankan perintah tersebut, pengumpulan Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian nanti yang kedua di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, kembali ke sini. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, afdalu sholatil mar'i, afdalu paling afdal, paling utamanya, sholatil mar'i, sholat seseorang, fi baitihi, itu di rumahnya, illa, kecuali as-sholatal maktubata, kecuali sholat wajib. Artinya kalau selain sholat wajib, afdalnya di rumah. Sholat tahajud, afdalnya di rumah. Kemudian sholat sunnah qobliyah subuh misalnya, afdalnya juga di rumah. Kemudian nggih, monggo. Masuk masjid kan sholat raja masjid. Nggih. Kan sholatnya kan masuk sholat raja masjid. Nggih. Terus ada kuliah di subuh, dia subuh. Nggih. Dan kalau di itu masuk gimana ya? Kalau sholatnya dua atau sekali aja. Nggih. Sholat dua boleh, sekali juga boleh. Artinya sholat dua, niat pertama tahiyatul masjid, atau kemudian sholat lagi sholat qobliyah juga boleh, atau istilahnya ada ti'dadun niyah. Jadi sholatnya 2 rakaat, niatnya digabungkan. Atau sholat tahiyatul masjid itu otomatis masuk. Kalau kita masuk masjid, niat sholat qobliyah subuh, tahiyatul masjidnya otomatis sudah ngikut di situ. Kalau kita mau perbanyak sholat tidak masalah, gitu ya. 2 rakaat salam, sholat lagi 2 rakaat lagi, kan gitu ya. Karena sholat sunnah itu kan tidak terbatas, gitu ya. Terbatas artinya kita boleh memperbanyak sholat. Kata nggih? Nggih. Saya pernah mendapatkan penjelasan kalau sholat sunnah sebelum subuh itu tidak lebih dari 2 rakaat. Nggih. Artinya itu nanti ada sholat mutlak, gitu ya. Kalau dalam riwayat itu memang disebutkan beliau ketika sudah fajar la yarka illa raqatil fajr. Beliau kalau sudah datang sholat fajar itu beliau tidak melakukan sholat kecuali 2 rakaat fajar, gitu ya. Artinya kalau sholat mutlak itu kan sholat yang boleh dilakukan, artinya bebas dilakukan. Tapi kalau yang artinya sholat yang masnunah itu ya 2 itu. Karena kan kalau sudah fajar, waktu sholat tahajudnya sudah habis, waktu witir sudah habis, kemudian dia sholat sunnah fajar, dan itu pun cepat. Nabi kalau sholat sunnah fajar itu cepat. Bahkan Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala komentar, wala a'lam hal qara bi fatihatil kitab. Saya nggak tahu apakah Nabi itu membaca Al-Fatihah kok cepeteran. Karena memang ada beberapa sholat yang sunnahnya agak cepat, ada juga yang agak panjang, kan gitu nggih. Kalau kita senangnya sing cepat-cepat aja, kan gitu ya. Ngaten nggih? Nggih. Tentang isyarat dengan turun duduk, Nggih. itu yang dicontohkan Nabi itu seperti apa? Karena sering kami melihat kanan kiri itu kok tanya dari televisi, dari budaya itu Sejajar. Oh nggih. seolah-olah tidak ada apa itu bedanya gitu. Kalau yang Nabi contohkan itu yang seperti apa? Jadi ada beberapa riwayat ya, ada yang dicontohkan ini digenggam semua, kemudian isyarat, ada yang seperti ini, jadi ngelingkar, ini genggam, ngelingkar seperti ini, ada yang ini seperti ini, jadi dinempel di apa nih? Nah, nempel semua, di antara genggam semua, kemudian ada lingkar sama
Jadi memang ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi isyarat dengan jari, model tangannya bagaimana. Ada yang juga yang otak-atik ini kan. Nah ini juga ada riwayatnya. Nggih, karena Rasulullah yushiru bisabbatihi wa yuharrikuha, dan Nabi menggerakkannya. Nah menggerakkannya ini juga bermasalah, dibahas oleh para ulama, atas bawah atau kanan kiri. Iya, karena ada putar juga. Karena penyebutannya cuman wa yuharrikuha, Nabi menggerakkan gitu ya. Gerakannya bagaimana gitu. Ada yang kemudian ya pergerakan normal gerak seperti ini, ada yang kanan kiri. Ini sebagian madzhab Maliki karena mengikuti gerakan hati. Ini saya yang belum ngah gerakan hati gimana, masuk kanan kiri kalau ngidul ada yang kanan kiri, ada gitu ya, memang ada gitu ya. Ada yang mengatakan ini tambahan sikot sehingga bisa diterima, ada yang mengatakan tambahan yang syad sehingga tidak dapat diterima. Memang ada khilaf, kalau fikih itu seperti itu Pak, tidak ada perbedaan. Lah kita nanti kalau belajar fikih itu ben tidak mudah mengingkari yang berbeda dengan kita, itu kan seperti itu. Dan nggih? Nggih. Saya pernah juga Mas melihat, jadi bukan ini tapi ini. Ya. Oh nih Mbak. Wallahu alam. Niku mungkin saya belum sampai hadisnya kepada saya gitu ya. Nggih. Nggih, monggo. Oh mulainya seperti ini. Nggih. Kalau mulainya, jadi kita dulu Allahu Akbar, apakah langsung duding gitu ya, langsung isyarat, atau asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu. Ini kalau dilihat dari riwayat memang Nabi disebutkan kalau tasyahud isyarat. Cuman kapan mulai isyarat lah, ini nanti urusan madhab kan gitu. Kalau madhab Ahmad bin Hambal, madhabnya Imam Ahmad, itu sejak awal langsung isyarat. Kalau madhab Syafi'i itu duduk belum isyarat. Jadi biasa dulu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, baru isyarat. Dalam madhab Syafi'i gitu ya. Kalau dalam madhab Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ada isbat kan gitu. Memang ada agak beda-beda seperti itu. Nah monggo kan gitu ya. Kalau dulu guru-guru saya yang mengajarkan sejak awal langsung isyarat gitu ya. Meskipun ada dalam madhab Syafi'i gitu ya, nunggu sampai asyhadu an la ilaha illallah baru berisyarat. Makatan. Oke? Sampai mana tadi? Iya. Nggih, rawatib tadi ya di rumah. Kemudian kita lanjutkan. Masih ada berapa ini? 3 poin. Keenam, berangkat Jumatan dengan jalan kaki. Ini itu ya. Cuman ini nek model kayak saya misalkan tugas ngimami ning daerah mriko, nek jalan kaki mangati jam 10 Pak kula Pak. Ngimami ten Boyolali gitu nggih. Terus saking mriko Purbayan Gentan mriko. Wah nek kon aku ya mangkat jam 10. Engko kunduk nyanti Pak Jumatan gitu ya. Lah kok jalan kaki sunnah kan gitu ya. Masya Allah. Nggih, kondisional. Yang cedak-cedak rumahnya ya jalan kaki itu lebih utama, lebih baik mengatakan. Baik. An Aus bin Aus As-Saqafi, dari Aus bin Aus As-Saqafi radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man ghassala yaumal jumu'ah wahtasala
siapa yang mandi di hari Jumat. Sebagian ada yang maknanya sama, ada yang membedakan. Ghassala itu mencuci rambut, wahtasala mencuci seluruh anggota badan. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ada juga yang menafsirkan ini nyun sewu, sunnah hubungan dengan istri di hari Jumat. Karena ghassala itu maknanya menjadikan istri mandi, wahtasala dan dia mandi gitu ya. Jadi dia menyebabkan istrinya mandi, dianya juga mandi gitu ya. Sebagian ulama ada yang menafsirkan seperti itu. Man ghassala yaumal jumu'ah wahtasala thumma bakkara wabtakara, kemudian berpagi-pagi, artinya risik lah tadi, Jumatan jam 10 gitu ya, berangkat ke masjid terus nyambut gawe kan gitu ya. Bakkara wabtakara wa masya, dan berjalan, walam yarkab, dan tidak menunggangi kendaraan. Nah ini yang berkaitan dengan poinnya gitu ya. Wadana minal imam, dan mendekat dari imam. Fastama'a walam yalghu, dia mendengarkan khutbah dan tidak melakukan hal-hal yang membuat khutbahnya sia-sia. Kalau zaman dulu, di zaman Nabi, beliau menyebutkan man massal haso faqad lagho, siapa yang menyentuh-nyentuh kerikil maka lagho, supatanya kurang pahalanya. Kalau sekarang enggak masal haso, man massal HP ya gitu ya, faqad lagho. Jumatan khotibnya khutbah di belakang ngegim Pak gitu ya. Wah, nah ini repot nih. Nah, ini perlu disampaikan terutama kepada remaja-remaja kita. Kalau pas Jumatan HP-nya dipantiin dulu gitu ya. Dengarkan khotibnya khutbah. Karena ya tadi ngeringkasnya lebih baik taruh direkam. Nah, gitu. Artinya kalau ngeringkas, main-main atau apa itu berbahaya. Artinya disebutkan tadi ya, man massal haso faqad lahu. Nah, ini disebutkan fastama walam yalhu, mendengar dan tidak melakukan sesuatu yang menjadikan sia-sia. Karena adalah dia bikulli khutwatin, dengan setiap langkah, amalu sanatin, seperti amal 1 tahun, ajru qiyamiha wasiyamiha, pahala sholatnya, pahala puasanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Jadi ini yang berkaitan dengan poin kita adalah wa masya wa lam yarkab, dia berjalan dan tidak naik kendaraan. Cuman ya memang kalau hadisnya kita baca, Masya Allah, ada keutamaan yang besar bagi orang yang mandi, kemudian berpagi-pagi berjalan ke masjid dekat dengan imam mendengarkan khutbah. Jadi dia akan mendapat fadilah dengan setiap langkahnya itu amal 1 tahun, pahala amal 1 tahun sholat dan puasanya. Jadi pahala yang besar kan itu ya. Maka dari hadis-hadis seperti ini, Al-Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan di dalam kitab gitu ya, bahwa la tu'tal jum'atu illa masyan, hari Jumat itu tidak didatangi kecuali berjalan. Bahkan Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab ya, ittafaqas Syafi'i wal ashab, Imam Syafi'i dan ashabnya, sahabat-sahabat beliau sepakat bahwa disukainya jalan kaki untuk menghadiri Jumatan, kecuali yang punya uzur sakit dan lain sebagainya gitu ya, atau Jumatannya kebetulan tugas di tempat yang jauh kan gitu ya, itu menggunakan kendaraan. Kalau tidak ya diusahakan jalan kaki. Biasanya carinya yang dekat atau yang jauh, atau sing Jumat berkah enak-enak gitu ya. Kono Jumat berkah gitu. Sebagian masjid itu katanya ada Jumat berkah sing sisa nenek amplop ya Pak. Artinya rame gitu ya. Baik, kita lanjutkan nomor 7.
duduk ketika minum. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau, naha, beliau melarang, anisyurbi, dari minum, qaiman, dalam keadaan berdiri, ya. Jadi di sini dilarang. Rawahu Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Dan larangan ini menurut para ulama memang lebih utama ketika kita minum sambil duduk. Meskipun kalau nanti kita baca riwayat-riwayat yang lain ada, itu ditemukan bahwa beliau juga pernah minum air zam-zam berdiri. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah minum sengaja duduk, kemudian berdiri sambil minum. Kemudian beliau mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau, fa in kuntu syaribtu qaiman faqad ra'aitun nabi yashrabu qaiman wa in kuntu syaribtu qaidan faqad ra'aitun nabi yashrabu qaidan. Jika aku tadi minum dalam keadaan berdiri, aku pernah melihat Nabi minum dalam keadaan berdiri. Kalau tadi aku minum duduk, aku juga pernah melihat Nabi minum dalam keadaan duduk. Tapi memang yang lebih utama dalam keadaan duduk, karena itu secara adab juga lebih baik. Jangan malah jarak blok kok ngadep Nabi pernah gitu ya. Jangan kan gitu ya. Baik, kemudian yang terakhir nomor 8, salam ketika masuk rumah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala li, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta, apabila kamu masuk, ala ahlika, atas keluargamu, fasallim, maka ucapkanlah salam. Takun barokatan, menjadi barokah, alaika, atasmu, wa ala, dan atas ahli baitika, keluargamu. Rawahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini hasan, hadisnya hadis hasan. Artinya kita masuk ke rumah kita, kadang-kadang kalau masuk rumah sendiri sok lali ora salam, Pak. Salamnya nek meh masuk omahe orang lain, assalamualaikum. Tapi kalau masuk rumah sendiri wis bleng gitu. Nah, jangan. Kita mau masuk meskipun rumah kita sendiri, kita salam. Habis dari masjid, assalamualaikum, masuk. Nanti ke masjid lagi, keluar salam, pulang juga assalamualaikum, masuk gitu. Kalau satu rumah keluar bareng, kemudian mau masuk rumah, salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, gitu ya. Kemudian baru masuk rumah. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dengan kita sering mengucapkan salam ketika kita masuk ke rumah kita, maka akan ada keberkahan untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Jadi lebih barokah. Kalau sudah barokah, insya Allah ya, bahasa orang sekarang, keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, mungkin cukup sekian yang disampaikan di pertemuan kali ini. Sebelum saya akhiri, barangkali ini takun barokatan. Nggih. Kalau secara bahasa Arab, ilmu nahwu, dia menjadi khobar dari takun. Nggih. Karena itu termasuk isim nakis yang butuh, termasuk fi'il nakis yang butuh isim dan khobar, sehingga bacanya takun barokatan alaika wa ala ahli baitika. Yang lain masih ada? Cukup nggih? Kalau tidak ada, adzunul kifayah, astaghfirullah li wa lakum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.